Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam kanal kesayangan kita Televisi Nahdlatul Ulama bersama saya Wulan Sari. Tentu berbicara Nahdlatul Ulama tidak bisa terputus kaitannya dengan pesantren. Dan ketika kita menyoal tentang pesantren, banyak sekali hal dan aspek yang kita bisa bahas. Karena apa? Pesantren hari ini bukan hanya sebagai subject matter untuk objek penelitian dari para pelaku akademisi dan juga riset. Pesantren sudah bisa diibaratkan sebagai holding company yang dalam perannya adalah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar pesantren. Maka hari ini kita akan membincang terkait pemetaan hingga profiling 100 pesantren ekonomi. Sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa sekali. Di samping saya ada Bapak Husein Hasan Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Husein. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah peneliti dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang. Begitu ya Pak. Yang juga terjun secara langsung mengikuti riset terkait perkembangan ekonomi di pesantren. Begitu. Dan juga di samping kita sudah hadir Bapak Dripa Syahbana. Assalamualaikum Pak Dripa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus menyapa dengan sebutan Kiai sebenarnya. Oh, Karena beliau adalah pengusaha Nahdien. Dan juga sebagai pengurus pusat Masyarakat Ekonomi Syariah serta Dewan Syariah Ikatan Saudagar Muslim. Baik, kita hari ini akan banyak berbincang terkait kaitan antara pesantren dan juga perekonomian. Begitu banyak potensi pesantren untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Kita bisa melihat rilis dari data Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dari 11.868 pesantren yang terhimpun datanya 90% hingga 90,48% memiliki unit usaha. Artinya hanya 9,52% pesantren yang belum memiliki unit usaha. Nah, Pak Husein mohon izin. Ini kita melihat begitu banyak sekali besarnya potensi pesantren dalam hal perkembangan ekonomi. Selain dari fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan juga lembaga pengembangan masyarakat. Ini bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Terima kasih Mbak Moderator. Membicarakan pesantren saya kira tidak akan ada habisnya ya. Tentu saja ini kaitannya dengan proses dinamisasi kalau meminjam istilah Gus Dur itu ya. Betul. Sehingga varian dan ragam pesantren di Indonesia itu menjadi menarik. Tadi sudah disebutkan tidak saja sebagai subject matter akademik tetapi juga menjadi sebuah holding company yang rata-rata kita bisa melihat perkembangan pesantren ini lebih jauh. Nah, data di Kementerian Agama sendiri di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren itu sekitar ada 30.000 lebih pesantren ya yang sudah terdata, dan dari sisi pendidikan saya kira pesantren ini sudah menyelenggarakan berbagai ragam jenis termasuk jenjang pendidikan dari mulai MI, MTS, kemudian ada juga sekolah berbasis pesantren, termasuk ada pendidikan-pendidikan non formal seperti wajar dikdas 9 tahun, bahkan PDF yang pendidikan diniyah formal pun sekarang sudah diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, dalam konteks ekonomi, perekonomian di pesantren, kami ingin memaparkan sedikit ya hasil pemetaan dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2020 dan 2021. Saya kira data ini masih hangat lah. Masih hangat. Dengan menyurvei melalui online, kita mendapatkan data yang terjaring sebanyak hampir 11.800 selama 2 tahun itu. Dan saya kira 11.800 ini ketika kita tanya ke pihak pesantren apakah ada unit usaha yang diselenggarakan oleh pesantren,
hasilnya terbukti ada 90% lebih pesantren dari 11.000 itu menyelenggarakan bidang usaha ekonomi. Bahkan dari data 90 pesantren itu, 90% itu ada yang menyelenggarakan 3 sampai 5 unit usaha. Ini artinya dari sisi potensi ekonomi pesantren saya kira sudah mengarah ke apa yang disebut dengan fungsi pesantren yang ketiga, yaitu pengembangan masyarakat. Dan ini lagi-lagi menjadi potensi besar untuk dikembangkan baik oleh pesantren maupun di luar pesantren maupun lembaga-lembaga yang punya kepentingan terhadap pesantren. Oke, baik Pak. Tadi ada sedikit yang Bapak singgung juga terkait pendidikan begitu dalam pesantren. Nah, pendidikan dan pesantren apakah juga menginternalisasi para santri untuk mereka berkembang dan juga belajar tentang perekonomian? Nah, itu mungkin salah satu poin yang ingin saya juga tanyakan dan juga saya penasaran ini Pak. Apakah pesantren mengajari para santrinya untuk mengembangkan menjadi pelaku ekonomi atau produsen suatu produk begitu? Saya kira kurikulum pesantren salah satunya kan ada fikih ya. Fikih itu di dalamnya ada babul muamalah, dan di dalam bab itu saya kira ada diskursus keilmuan terkait dengan muamalah maliyah, ekonomi, kemudian ada di situ juga ada soal riba ya, kita kenal, dan memang diskursus riba ini menjadi salah satu pertimbangan beberapa pesantren untuk menyadarkan dirinya terhadap kesadaran berekonomi, karena riba ini kan sangat jelas kan, ahalallahul bai'a wa harramar riba, dan ini saya kira menjadi pijakan awal untuk berkesadaran dalam teologis pesantren. Artinya pesantren sudah menawarkan gagasan-gagasan soal internalisasi ekonomi di dalam kurikulumnya. Jadi sudah menjadi salah satu keilmuan yang fundamental di pesantren ya, untuk mengajarkan kemandirian ekonomi begitu kira-kira. Iya, karena di bab fikih itu sendiri kan konsep ekonominya juga dituntut untuk dibahas secara keilmuan, tidak saja bab fikih itu kan banyak ya, ada fikih munakahah, ada fikih muamalah, dan saya kira dalam konteks fikih muamalah ini bisa dijadikan pijakan bagi pesantren. Oke, baik. Pak Hussein, terima kasih. Saya akan beralih dulu ke Pak Dripa. Ini dari kacamata seorang pengusaha Nahdien, Pak, atau mungkin juga Bapak aktif di HPN begitu. Melihat potensi perekonomian yang besar dari jumlah pesantren, kuantitinya maupun dari jumlah santri di Indonesia begitu. Nah, bagaimana Pak Dripa melihat potensi tersebut? Ya, karena tadi ngomong kacamata, kebetulan saya pakai kacamata ya. Jadi memang kita harus pertama mungkin kita pahami bersama antara ekonomi dengan bisnis ya. Karena kita selalu tahu sekarang fakultas ekonomi pun dibagi ekonomi dan bisnis. Jadi kalau kita ngomong ekonomi biasanya itu kita ngomong lebih ke makro. Tapi kalau bisnis itu ke usahanya. Jadi yang dilakukan saat ini yang saya lihat adalah sebetulnya usahanya atau bisnisnya. Kalau ekonominya memang secara makro pemerintah, kemudian banyak organisasi itu melakukan konsolidasi. Nah, dilihat dari kacamata dunia usaha, itu pesantren ini bisa sebagai pelaku usaha, bisa sebagai market dari usaha itu, ataupun pendukung ekosistem usaha. Nah, jadi dan peran atau kontribusinya nggak kecil. Karena jumlah pesantren yang 30.000, berarti itu ada 30.000 sekian ratus entitas, kemudian santrinya 4 juta sekian, betul kan Pak ya? Kemudian alumninya, bahkan kalau dihitung-hitung katanya total dengan masyarakat sekitar bahkan hampir 100 juta sendiri itu kan. Kalau melihat angka ini kan sebagai market, wow gitu kan, sebagai market. Tapi yang kita harus elaborasi maksimal adalah sebagai pelaku bisnisnya gitu kan. Nah, mungkin harus dipisahkan pelaku bisnis ini pesantrennya atau sumber daya insani yang ada di pesantren.
artinya sebagai entitas pesantrennya, institusi, atau pengasuhnya, kemudian santri-santrinya. Nah, itu kita dalam membahasnya dan melihat dalam potensi bisnis itu sebaiknya dipilah-pilah. Karena nanti peran dan kapasitas masing-masing itu berbeda. Nah, bagi para pengusaha, memang tidak bisa dinafikan bahwa pesantren harus menjadi pelaku juga. Karena kalau dijadikan market saja, belum tentu non pesantren atau unit usaha atau pengusaha lainnya yang non pesantren tadi bisa memahami karakteristik yang dibutuhkan. Nah, karena bisnis itu bisa market driven atau didrive oleh kita mampunya apa. Nah, itu yang harus dikembangkan dan sinerginya nanti perlu kita bahas nih kira-kira. Betul. Artinya pesantren juga harus melihat bukan hanya sebagai objek atau market dari para pengusaha begitu. Betul. Pesantren juga menjadi pengusaha. Pesantren harus menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha. Menghasilkan pelaku usaha juga, walaupun bukan yang utama gitu kan. Dan terlibat dalam proses usaha. Sehingga dia bisa dapat manfaat yang optimal dari proses itu. Baik, terima kasih Pak Dripa. Nah, ini berbicara tentang bagaimana pesantren menjadi sebuah ekosistem perekonomian begitu ya. Ekosistem ekonomi yang besar. Nah, kita ingin bertanya kepada Pak Husein terkait hasil penelitiannya. Nah, ini bagaimana Pak dan apa intervensi yang perlu dilakukan? Karena saya melihat juga banyak sekali sekarang kelembagaan, kemudian pemerintah, kementerian juga banyak terjun ke pesantren, membantu perekonomian dan juga untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren. Begitu. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan itu, apa intervensi yang perlu dilakukan untuk membangun ekosistem perekonomian tersebut? Baik, jadi ada 3 kreasi pengembangan ekonomi kaitannya dengan pesantren lah dalam perkembangannya ya. Yang pertama itu kan kreasi secara sadar dari satu atau beberapa pesantren yang menginginkan kemandirian ekonomi dan itu sifatnya sporadis. Saya kira beberapa pesantren kita sudah tahu data tadi menunjukkan bahwa coba bayangkan 90% loh di pesantren itu sudah ada unit usahanya. Tetapi itu tadi karena dilakukan secara sporadis, tidak melakukan semacam perencanaan secara baik, sehingga hasilnya kita bisa lihat. Meskipun ada beberapa pesantren yang sudah settle seperti Sidogiri, Al-Ittifaq, kemudian ada juga di Tasik itu Al-Amin dengan bordir internasionalnya. Sumenep, kemudian ada juga. Sumenep, ada juga di Al-Falah, Pagentongan, dan banyak lagi saya kira yang sudah settle itu ya. Tetapi sebagian besar masih kreasi dan sporadis 1 atau 2 pesantren. Nah, yang kedua ini yang saya kira dalam perkembangan sejarah kemandirian ekonomi pesantren itu dikreasi oleh para lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan kita tahu tahun 70-an juga kita pernah mendengar P3M ya, gerakan-gerakan kemandirian ekonomi di pesantren. Kemudian ada LP3IS, lembaga-lembaga seperti itu saya kira sudah melakukan kreasi-kreasi dalam konteks pengembangan ekonomi pesantren. Nah, yang terakhir yang diprakarsai oleh pemerintah ini saya kira Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 itu adalah bentuk saya sebut dengan rekognisi, pengakuan terhadap kekhasan pesantren, tapi sekaligus pemerintah punya kewajiban untuk melakukan afirmasi dan mendorong untuk melakukan pendampingan pengembangan ekonomi di dalam pesantren. Karena apa? Karena afirmasi rekognisi yang ada dalam undang-undang itu juga memberikan semacam peluang bagi pemerintah untuk melakukan semacam kreasi-kreasi di pesantren. Tetapi saya kira harus ada syaratnya ya untuk mengembangkan itu ya, baik pesantren itu sendiri, kemudian
LSM, kemudian pemerintah dalam hal ini negara, juga paling tidak dua hal ya. Pertama itu mereka-mereka yang ingin mengembangkan itu harus tahu betul tentang pesantren. Ya. Pesantren ini kan saya kira terdiri dari dua hal ya, ada nilai, ada bentuk ya. Maksud saya jadi arkanul mahad, kemudian ruhul mahad itu harus kita pahami dulu. Pesantren itu makhluk apa kan gitu. Kita tahu bahwa rukun-rukun pesantren kan 5 ya. Ada santri, ada kiai, kemudian ada kitab kuning, kemudian ada masjid, ada pondok dan lain sebagainya. Nah, saya kira perkembangan zaman juga sudah memberikan peluang yang sangat besar terhadap arkanul mahad pesantren ini, karena itu terkait dengan pertama dan utama yang harus dipahami, perkembangan pesantren ini kan sangat dinamis ya. Dulu yang namanya pondok atau yang namanya pesantren itu hanya sederhana gitu, yang kita kenal dengan sistem tradisional atau salafiyah gitu. Kemudian berkembang di pesantren sudah diselenggarakan pendidikan formal seperti yang tadi datanya sudah kita sebutkan. Terus ada juga pesantren-pesantren yang sudah mengembangkan teknologi juga, teknologi bahasa sekarang itu TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi artinya prasyarat itu harus dipahami ketika mau mengembangkan ekonomi pesantren. Nah, yang kedua kami kira juga harus belajar juga dari pesantren yang sudah mengembangkan ekonomi, karena pesantren ini sejak tahun 70-an juga sudah melakukan itu, sudah melakukan pemberdayaan ekonomi. Artinya bahwa kita juga harus melihat selain luhur mahad, kemudian alkanul mahad pun best practice yang dilakukan oleh pesantren. Jadi misalkan Sidogiri ya, saya kira punya sejarahnya tersendiri. Al-Ittifiqiyah juga sudah punya sejarahnya tersendiri. Artinya bahwa pengalaman yang sudah dilakukan oleh pesantren juga harus kita baca, harus kita tiru juga sebagai bentuk role model. Saya kira itu. Oke, baik. Tadi sempat disinggung terkait pesantren di Sidogiri, yang bahkan hari ini berhasil mengelola dana hasil perekonomian yang miliaran rupiah. Begitu, triliunan mungkin ya. Nah, ini salah satu role model yang bagus dalam hal perekonomian, pengembangan ekonomi di pesantren dan juga pembuatan ekosistem di pesantren gitu ya. Apakah ini bisa kemudian dikembangkan juga, direplikasi, begitu diduplikasi di pesantren-pesantren lainnya? Dan itu apa tantangannya? Begitu. Saya kira Sidogiri, role model Sidogiri apa ya? Dia kan punya sejarahnya ya, punya pengalamannya. Kami tahu bahwa Sidogiri ini kan sejak awal basis teologis tentang fikihnya itu kuat. Jadi kami tahu misalkan awal Sidogiri itu kan lahir dari kesadaran teologis dalam bermuamalah, berekonomi. Nah, itu tadi saya katakan tadi soal riba. Jadi di konteksnya itu kan di sekitar masyarakat Sidogiri, Pasuruan itu kan terjerat rentenir gitu ya, ceritanya. Infonya seperti itu bahwa mereka ingin merubah itu, memotong perilaku-perilaku kayak gitu. Sehingga pihak Sidogiri itu membangun semacam koperasi simpan pinjam gitu yang diperuntukkan untuk masyarakat. Artinya tahun-tahun selanjutnya Sidogiri itu kan tahun 1997 dia sudah membuka apa yang disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah. Artinya ini kan upaya-upaya Sidogiri untuk mendampingi masyarakat dalam konteks pemberdayaan. Nah, dan BMT ini saya kira tadi Pak Depi sudah mengatakan triliunan katanya ya. Saya asetnya tidak tahu, tetapi tahapan-tahapan itu dilalui oleh Sidogiri. Bahkan terakhir tahun 2000-an itu bahkan sampai sekarang juga punya networking semacam
yang disebut dengan usaha guna terpadu gitu kan, UGT. 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 Dan itu saya kira bisa direplikasi oleh pesantren-pesantren lain. Tetapi syaratnya ya tadi harus mengikuti tahapan-tahapan itu. Namanya role model kan harus diikuti. Tetapi memang ada beberapa tantangan saya kira di pesantren ini kan dianggap persepsinya non produktif gitu ya. Pesantren ini dalam bidang usaha non produktif. Ya memang karena dianggap ekonomi itu hanya ala kadarnya gitu kan. Tidak profesional. Bahkan tantangan yang lain soal literasi finansial ya. Literasi finansial yang kita tahu bahwa beberapa pesantren secara infrastruktur juga kita sebut lemah lah. Dan saya kira kalau mau Sidogiri ini menjadi role model bagi pesantren lain ya mau tidak mau salah satunya harus diajarkan cara mengembangkan ekonomi. Oke. Salah satunya yaitu edukasi literasi itu yang dengan disrupsi digital ini saya kira mau tidak mau pesantren harus mengenal tentang itu. Harus upgrade begitu ya, Iya. Pak. Baik, saya beralih ke Pak Dripa. Pak Dripa, tadi kita menyimak banyak sekali pemaparan disampaikan dari hasil penelitian. Terutama juga bisa disebutkan bahwasanya pesantren adalah salah satu instansi yang non produktif. Mungkin ada stigma masyarakat seperti itu karena sebagai lembaga pendidikan itu utamanya begitu ya, atau lembaga dakwah. Dan juga sebenarnya pesantren itu memiliki jaringan yang luas termasuk jaringan alumni yang seharusnya itu bisa menopang dan juga membantu untuk kemajuan perekonomian di pesantren. Nah, dari hasil penelitian ini Pak, apakah ini bisa menjadi langkah awal sebenarnya untuk kita mengambil kebijakan untuk memajukan perekonomian terutama masyarakat Nahdien, warga Nahdien begitu, karena kaitannya sangat erat dengan NU begitu, dengan pesantren. Gimana tanggapan Pak Dripa? Jadi menurut saya ya, stigma itu kan stigma ya. Stigma itu kan tidak harus benar, bahkan seringkali salah. Betul. Jadi menurut saya produktif. Hanya saja tadi banyak orang yang belum paham ini makhluk apa pesantren itu, tapi sok tahu dan dianggap itu market. Saya kasih contoh simple. Oh, santrinya sekian juta. Kalau gitu kita masukkan teknologi pakai aplikasi. Santrinya nggak pakai HP. Itu kan contoh simple gitu kan. Oh, santri dikasih kartu anggota. Padahal mereka nggak terlalu perlu di sana. Itu contoh. Jadi stigma itu harus dirubah. Bahwa kita jangan memahaminya seperti itu. Justru 7 tahun terakhir saya memang menjadi pengamat dan mencoba, tidak hanya pengamat ya, saya coba untuk berinteraksi dengan pesantren dalam kacamata bisnis juga. Sebetulnya kapasitas atau sumber daya usaha atau bisnisnya bagus di pesantren. Buktinya sebagian bisa mandiri. Bahkan ada data, saya dapat salah satu hasil research ya, itu yang bisa memang hanya 2,6% sih dari seluruh pesantren itu yang bisa menghidupi aktivitas pesantrennya, bahkan dia punya lebihan lagi. Itu tadi contohnya Sidogiri. Kalau Sidogiri itu setahu saya dia punya 4 koperasi, 2 diantaranya untuk simpan pinjam, yang masing-masing punya cabang lebih dari 250. Berarti hampir 500 cabang. Karena setiap alumninya kemudian kembali ke daerahnya, dia selain membuat cabang mungkin Sidogiri atau bikin pesantren turunannya, plus buka cabang koperasinya. Jadi itu yang membuat proses di Sidogiri terjadi. Nah, apakah mudah direplikasi? Nah, iya betul. Sebelum mereplikasi, kalau menurut saya masing-masing pesantren harus melakukan self assessment atau menilai dirinya. Karena dalam bisnis itu kita mengenal ada namanya sumber daya usaha. Apakah sumber daya usaha saya bisa mengikuti role model Sidogiri atau role model yang lain atau seperti apa? Karena pesantren dengan jumlah santri mukim ataupun plus santri yang datang itu kecil, apakah dia akan menggunakan sumber daya dia beli sendirinya? Kan terlalu sedikit, nggak ketemu skala ekonomisnya. Tapi kalau santrinya yang ribuan, itu lain lagi. Makanya untuk yang santrinya jumlahnya udah ratusan ribuan, seringkali bisnis pertama adalah catering. Ya kan? Ya karena paling tidak dipakai sendiri gitu kan, kemudian untuk keluar. Nah,
Terbayang dong kalau yang santrinya sudah puluhan ribu gitu kan. Nah, itu otomatis dari situ saja mereka sudah terjadi ekonomi internalnya. Itu sudah hidup. Tapi yang tidak, bukan itu roadmap-nya mungkin yang harus dia lakukan. Nah, dia harus mengukur dia punya kelebihan apa. Nah, sayangnya seringkali terkunci. Kalau dia punya kelebihan kemampuan memproduksi barang X, dia langsung berbisnis barang X. Padahal marketnya nggak butuh barang X. Jadi tadi yang di awal saya bilang market driven kadang-kadang diperlukan. Nah, jadi 30.000 pesantren itu tidak bisa dengan satu cara. Tapi masing-masing menurut saya berdasarkan karakternya, dan di riset tadi juga sudah disebutkan ada beberapa karakter sebetulnya. Karakter itu maksudnya sumber dayanya seperti apa. Sumber daya bisnis itu ada 9 gitu. Kalau di luar negeri ada 6, saya tambahkan 3 biasanya. Nah, itu dikarakterisasi. Oh, kalau begini berarti melakukan ini. Kalau begini melakukan ini. Kalau hanya 10 santrinya, kan ada pesantren yang jumlahnya sedikit. Iya, betul. Kalau Jawa Timur memang rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, jumlah santri per pondoknya. Dia masih relatif lebih bisa untuk mengembangkan itu. Kalau yang sedikit, nah, mungkin bentuk jasa. Dan sebagian besar orang di luar pesantren menganggap bisnis pondok pesantren itu paling sering koperasi. Koperasinya pun simpan pinjam. Iya. Pertanyaannya, kalau santrinya sedikit, yang nyimpen berapa? Lebih banyak yang minjam. Ya kan? Makanya seringkali ini dianggap sebagai market oleh lembaga keuangan untuk menyalurkan dana financing, pembiayaan, dan sebagainya. Itu yang harus dirubah. Nah, saran saya sih tadi kalau mengembangkan ini memang pesantren harus bersinergi dengan elemen-elemen yang care, peduli, sayang dengan pesantren, khususnya di dunia bisnis. Contoh, himpunan pengusaha Nadin berarti kan berinteraksi. Contoh, masih banyak lagi di luar NU, seperti masyarakat ekonomi syariah itu yang merangkum semua, ikatan saudagar muslim itu yang juga bersinergi semua. Sekarang di Kadin pun sudah ada badan ekonomi syariah juga, contohnya seperti itu. Saya pikir pesantren bukan hanya menarik, kalau sekarang kan dijadikan bahan kajian kemudian dicoba dibesarkan. Sebetulnya malah dia akan berperan lebih besar daripada itu bila memang masing-masing tadi berhasil menemukan potensinya kemudian dibesarkan. Jadi kita jangan paksakan semua pesantren mulai dengan cara ini, itu menurut saya. Karena di bisnis pun kita tidak bisa lakukan itu. Karena kondisi atmosfer iklim di setiap lokalnya berbeda-beda. Begitu. Saya nambah Boy bisa. Oh iya. Silakan. Gini, kita punya data begini Pak, soal ini ya, soal letak geografi pesantren. Dari 18.000 ini, bukan 18.000, 11.000 ini kita punya data misalkan pesantren yang dekat dengan UMKM misalkan, sekitar 30%. Kemudian pesantren pun ada yang dekat dengan terminal, stasiun, kemudian ada juga yang pesantren itu di data kami yang dekat dengan koperasi terdekat, simpan pinjam juga gitu kan. Apakah ini nanti jadi kompetitor atau gimana kan? Juga kita punya data juga soal ini, soal pesantren yang memang sejak awal didirikan untuk life skill, keterampilan hidup. Jasa. Misalkan ada beberapa pesantren yang menyelenggarakan laundry misalkan untuk melayani santrinya, biar tidak diambil masyarakat sekitar, maka si pesantren itu membuka menyediakan laundry yang begitu besar lah bagi layanan-layanan pesantren. Artinya betul bahwa penilaian diri dari pesantren itu harus dilakukan oleh pesantren ya, oleh pesantren sendiri. Karena kita kan nggak tahu kebutuhan apa yang diinginkan oleh pesantren. Jangan top down kan, tapi harus bottom up ketika melakukan proses pendampingan itu. Jadi self assessment itu menjadi penting dilakukan oleh pesantren. Dan semoga literasi ini terbuka bagi pesantren-pesantren yang saya kira masih sebagian besar ya soal literasi ini lemah gitu. Oke, baik Pak Husein. Tadi kita banyak juga membahas, terfokus juga kita pada poin di mana pesantren, perekonomian pesantren untuk menghidupi internal. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk menggali bagaimana sih peluang
agar produk-produk perekonomian dari pesantren itu bisa ekspansi global begitu, keluar. Nah, itu Bukan ada hanya sebuah sekitar ya, iya, global. artinya bagaimana tantangannya Quantum ini leap. pertanyaan untuk kedua narasumber kita nih. Mungkin pertama Pak Dripa boleh menanggapi terlebih dahulu. Menurut saya bukan tidak mungkin. Oke. Bukan tidak mungkin. Apalagi Indonesia ya. Secara ekologis, kemudian tadi infrastruktur, sebetulnya kita punya kapasitas untuk itu. Tapi jangankan pesantren, indeks kewirausahaan kita saja masih 3%. 3,1 kata data terakhir mungkin sudah mungkin 3,4 gitu ya, sampai belum ketemu rilisnya. Artinya di dunia non pesantren saja itu Indonesia masih berusaha untuk membangkitkan kewirausahaan itu tadi. Makanya di awal saya katakan kewirausahaan sebagai pesantrennya atau pengasuh atau santrinya ini harus perannya agak berbeda. Nah, kenapa tadi menurut saya bisa? Karena khususnya pesantren-pesantren yang sudah punya umur, artinya sudah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, berarti kan sudah ada santrinya yang keluar, lulus gitu. Nah, itu biasanya akan terbentuk jaringan sanat gurunya gitu kan, sesama alumni, bahkan kalau sesama dulu teman satu kamar kita di pesantren itu punya apa bonding yang khusus. Nah, biasanya bisnis bisa dibangun dari sana. Belum lagi alumni atau santri-santri kita juga ada yang sekolah ke luar negeri. Nah, itu jaringan juga itu. Nah, ini menurut saya membuat mungkin untuk dilakukan, tapi masih banyak catatan yang harus disiapkan. Contoh, jaringan terjadi, tapi apakah sumber daya insani untuk mengelola proses bisnisnya sudah ada? Dan kalau itu ditambahkan dalam kurikulum, apakah memungkinkan atau bijak? Belum tentu bijak juga gitu kan. Makanya seingat saya Sindogiri waktu itu termasuk salah satu kuncinya adalah menggunakan profesional-profesional. Nah, tinggal profesionalnya ini santri juga atau bukan gitu kan. Karena santri sekarang yang kuliah banyak gitu kan. Santri jadi dosen, jadi profesor di luar negeri, Gus Nadir. Nah, contohnya kan yang begitu. Jadi itu ada, dulu tidak terlihat. Sekarang kita baru sadar mau melihat gitu kan. Tapi saya optimis itu bisa. Apalagi ruh untuk berkolaborasi di 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu kan tinggi. Kalau dulu orang bisnis kan pengen menguasai sendiri. Kalau sekarang nggak mungkin. Kita harus berkolaborasi. Jadi ukhuwah sehingga terjadi kolaborasi itu salah satu sumber daya usaha sebetulnya. Dan itu tidak dilihat oleh mungkin yang non-muslim ataupun yang lain ya. Jadi ini menjadi kekuatan. Saya optimis itu bisa terjadi selama ekosistem bisnis atau usaha pesantren itu meletakkan dirinya sehingga bisa berbaur dan mungkin menjadi penggerak juga dari supra ekosistem ekonomi yang ada. Sudah bukan lagi era kompetisi melainkan era kolaborasi. Tidak hanya dengan yang eksternal. Antar pesantren yang 30.000 tadi kalau tidak terharmonisasi dengan baik kan juga kompetisi gitu. Pasti kan ada faktor X itu ya Pak. Betul. Ya. Baik, mungkin langsung dari Pak Husein selaku peneliti yang langsung terjun ke pesantren-pesantren. Nah, ini bagaimana peluangnya untuk ekspansi keluar gitu Pak? Kalau Pak DB itu kan mungkin, kalau saya sangat mungkin saya. Biasa optimis. Sangat optimis tapi agak ini ya, Islam masuk ke Nusantara kan melalui perdagangan itu satu ya. Dan sejarah pesantren saya kira tidak lepas dari apa yang kita sebut dengan kosmopolitanisme. Jadi kosmopolitanisme itu terbuka, kemudian punya modal sosial yang tinggi. Betul. Sehingga dari sisi kesejarahan sih sangat memungkinkan gitu. Karena kita tahu bahwa penyebar Islam ke Nusantara pun tidak sedikit dari para saudagar-saudagar ya, dan itu menjadi salah satu metode yang bagus ketika dia melakukan apa yang kita sebut dengan proses Islamisasi. Di dalamnya tentu saja ada pesantren. Nah, justru saya pernah ke sebuah pesantren mengunjungi ya, di situ ada satu kecamatan itu ada sekitar 10 pesantren. Dan 10 pesantren itu dia memiliki unit usaha masing-masing, tetapi kecil-kecil. Di situ ada unit usaha misalkan kayak aqua,
kemudian Air ada kemasan. air kemasan itu ya, kemudian juga di situ juga ada apa namanya usaha-usaha menjahit, kemudian di situ juga ada pembuatan kue, makanan-makanan gitu untuk dikonsumsi baik oleh internal pesantren maupun oleh eksternal pesantren, atau istilah Gus Dur itu warga pesantren, warga luar pesantren ya. Nah, saya melihat justru yang kita harus sadarkan kepada mereka ini, mohon maaf ya, soal kolaborasi itu gitu. Jadi ketika ada satu pesantren memproduksi air kemasan, AMDK, air minum dalam ya, kemasan. di sisi di pesantren yang lain juga Membuat itu. melakukan hal yang sama. Nah, ini kita belum bisa membuat semacam apa ya? Bagaimana kolaborasi ini bisa tumbuh gitu di antara mereka, bukan terjadi kompetisi, tetapi lebih ke kolaborasinya gitu. Saya kira itu yang harus dipikirkan gitu, prasyaratnya. Selain sinergitas di antara para kiai gitu, untuk menyadarkan bahwa ini adalah air kemasan ini minallah gitu kan, dan kita sama-sama supaya nyampe ke hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah gitu, sehingga nampaknya kolaborasi ini akan menjadi kekuatan. Seandainya 10 pesantren itu di kecamatan itu, yang satu pesantren mengelola air kemasannya, yang satu pesantren isi ulang gasnya kan gitu ya, kemudian yang satu pesantren laundrynya, kira-kira akan terjadi apa itu? Saya kira itu bisa jadi sebuah kekuatan, dan menuju ke arah kemandirian, saya kira tidak lama kan gitu. Baik. Kosmopolitanisme juga terbentuk pada akhirnya. Saya kira itu. Saya boleh Bapak, komen nggak? oh ya silakan, Pak Dripa mungkin ada tanggapan. Contohnya bagus soalnya. Jadi air AMDK, air minum dalam kemasan, itu salah satu bentuk usaha yang memang kalau jauh dari sumbernya maka dia tidak ekonomis. Bahkan merek-merek yang terkenal kita sering dengar itu dia ada di Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada, nggak bisa kalau dikirim habis ongkosnya. Oke. Terus kalau tadi satu kecamatan, yang satu bikin AMDK, yang satu beli. Ada solusinya juga sebetulnya. Kalau pengusaha itu kan semua diusahakan. Solusinya contohnya gini, kita juga harus menghargai masing-masing pesantren pengen jati dirinya muncul. Muncul di kemasannya. Sekarang kan banyak air minum AMDK itu yang maklon. Jadi tinggal, ya mungkin yang punya pabrik atau yang mengelola satu, tapi logonya muncul di masing-masing karena ada kebanggaan seperti itu. Nah, itu contoh yang untuk AMDK. Saya pikir itu bisa jadi solusi. Tapi solusi strategis dalam bisnis juga bisa ada. Ya, seperti sekarang kan lagi diusahakan bentuk seperti holding bisnis pesantren gitu kan. Tapi memasuki ke sana tuh butuh tahap juga. Cuma itu salah satu solusi. Saya melihat kalau dulu orang menganggap modalnya dari mana gitu kan. Modal sepertinya masalah. Sekarang saya melihat pesantren malah nggak terlalu menjadi momok modal itu, karena yang mau kasih modal cukup ada. Bahkan dengan ada program bank wakaf, itu kan sebetulnya modal udah ada tuh. Tapi bisnis not just about modal. Punya modal kalau nggak punya passion bisnis, nggak punya kapasitas bisnis, ya nggak jadi gitu kan. Jadi modal sekarang bukan isu. Dulu modal tuh isu. Sekarang yang mau nawarin modal banyak. Tapi bisnisnya yang harus dibangun. Nah, dengan saya dengarkan BI juga mendukung untuk bisnis, kemudian Kemenak dengan tim kemandirian, peta jalan kemandirian itu, walaupun sebelumnya kan sudah mandiri dari dulu, tapi mandirinya lebih tingkatkan lagi sehingga bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Saya rasa sekarang lagi dikeroyok dalam arti positif pesantren ini untuk memunculkan, kalau bahasanya iklan tuh unleash the power. Melepaskan kekuatannya gitu kan yang tersimpan. Nah, ini sangat menarik. Tapi untuk ekspor memang hal yang agak berbeda. Ada skill tertentu, ada network tertentu. Tinggal berkolaborasi dengan yang sudah ada. Karena kalau memulai sendiri tuh kadang-kala skala ekonominya nggak ketemu. Tapi girohnya udah dari dulu emang ada. Jadi sangat mungkin saya setuju.
Oke, baik Pak Dripa. Tadi Bapak juga menyebutkan dan juga sama-sama kita sepakati bahwa hari ini banyak sekali lembaga, kemudian kementerian yang membantu untuk mengoptimalkan perekonomian di pesantren. Sehingga mungkin ada beberapa kasus ya, kita andai-andai ya gitu ya, kira-kira. Ada beberapa kasus pesantren itu bingung, crowded begitu. Mana yang harus dia ikuti? Ya misalnya ada BI, kemudian ada PMK gitu ya, perekonomian. Selanjutnya mungkin juga Kemenak dan lain-lain. Nah, ini menurut Pak Dripa, mana yang harus diprioritaskan pesantren untuk mengikuti ya jalan yang diberikan pemerintah? Ya. Kata kuncinya kan orkestrasi. Oke. Hanya saja orkestrasinya ada yang di level makronya, ada yang di internalnya. Maksudnya, pada saat salah satu program masuk ke satu wilayah, apakah sudah ada di pemerintah yang memantau itu akan terorkestrasi nggak di sana? Sementara sih saya lihat pilot project-nya satu lembaga kementerian dengan yang lain itu tidak masuk ke satu pesantren. Saya lihat tampaknya tidak begitu. Berarti bagus. Secara formal tidak ada yang merorkestrasi, faktanya terorkestrasi gitu kan. Untuk memilih piloting. Tapi piloting kan sedikit. Kalau tadi 100 pesantren kita profiling, dari 30.000 kan masih seperberapanya. 11.000 survei itu pun dilakukan 2 tahun. 5.000 ya kalau saya nggak salah. Jadi itu kan butuh waktu gitu kan. Nah, itu perlu ada yang di tingkat makro. Per wilayah mungkin juga perlu ada. Untungnya kalau di NU kita ada RMI. Kan orkestrasinya bisa seperti di sana. Ataupun bekerja sama juga orkestrasi dengan himpunan pengusahanya. Di internal pesantren harus juga ada dirijennya yang merorkestrasi. Ini tawaran ini. Terima semua, ternyata dia capacity building-nya belum selesai, ya belum tentu tercapai. Seringkali yang dilihat kan modal. Padahal menurut saya tidak hanya modal. Sumber daya insani itu lebih penting. Nah, kalau dulu cari modal susah, kalau sekarang mencari bisnis plan yang bagus yang susah. Dan itu yang harus dibangun. Kewirausahaan itu menemukan itu. Tapi kalau terlalu kaku dalam bisnis plan juga susah juga. Jadi ini yang mungkin menjadi catatan bersama. Tapi saya yakin para pengasuh itu sebetulnya entrepreneur. Buktinya mereka survive bertahun-tahun. Berpuluh-puluh bahkan berapa tahun pesantren itu. Dan memang aslinya entrepreneur. Dulu orang masuk pondok belum tentu bayar kan. Malah banyak yang gratis, yang hidupin pengasuhnya. Ya kan? Nah, tinggal sebagian besar ini belum terinstitusionalisasi, belum dilembagakan. Masih individu-individu. Jadi mungkin Pak Hussein ke depan malah NIB, nomor induk berusaha itu, kalau 30.000 pondok harusnya ada 30.000 NIB baru. Logikanya simpel kan? Iya, betul. Nanti mungkin untuk riset, nah ini mungkin bisa menjadi masukan untuk penelitian di tahap selanjutnya. Berapa yang punya NIB? Simpel. Karena di NIB nanti akan muncullah bidang usahanya menggunakan kategori KLBI, klasifikasi baku lapangan KBLI, lapangan usaha. Itu kalau riset udah lebih gampang tuh, tertata nomornya apa segala macam. Dan kalau mau bersinergi dengan dunia usaha juga kita lebih gampang. Sekarang kan dunia usaha semua NIB. Bahkan terakhir kan ada bisa PT tapi individu. Kalau itu sudah luar biasa. Jadi kita nih hidup di era yang menurut saya berusaha kita jauh lebih mudah daripada dulu. Itu satu, dengan kemudahan tadi. Terakhir juga ada pajak yang meringankan usaha mikro gitu kan. Plus 1 dekade terakhir ekonomi syariah ini kan betul-betul menjadi hal yang seru dibahas di mana-mana. Apalagi setelah Bapak Ekonomi Syariah kita Kiai Ma'ruf kan menjadi wapres, terasa semua masuk ke sana. Dan ini yang kita tunggu-tunggu mungkin sejak zaman waktu awal-awal pesantren-pesantren diinisiasi seperti itu. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Dripa. Untuk Pak Hussein, tadi kita juga membahas banyak sekali masukan, bukan hanya untuk penelitian namun juga untuk pesantren. Artinya kita juga sedikit bisa mengevaluasi bahwa ada sistem kelemahan dari sistem untuk administrasi dalam pesantren sendiri. Belum semua pesantren itu menguat secara perekonomian dan juga secara kemandirian, karena saya lihat ada 9,52% ini pesantren yang belum memiliki unit usaha dari hasil penelitian. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani hal tersebut? Atau dari mungkin beberapa lembaga nanti bisa menyimak dari hasil penelitian yang hari ini kita bahas, Pak. Oke, 9,5%
persen yang belum memiliki usaha, sebenarnya mereka karena membutuhkan apa ya, makan santri gitu ya. Sebenarnya secara implisit mereka juga melakukan upaya usaha untuk mengarah sana. Karena betul kata Pak Dep itu ya, pimpinan pesantren atau kiai itu kayak entrepreneur ya. Betul. Dia seorang wira swasta sejati. Ya, di mekanismenya itu, mekanisme bertahannya itu ya tentu saja dengan entrepreneur lah. Karena dia juga harus hidup, dan ini dia juga sudah punya modal gitu dalam konteks teologisnya para kiai. Nah, upaya yang harus dilakukan saya kira penilaian diri, dan itu akan menjadi sebuah kapasitas SDM ya, capacity building SDM-nya di situ juga akan berdampak pada keamanan dia dalam berbisnis. Karena apa? Karena yang namanya literasi manajemen itu, Sidogiri itu kan ada manajemen pesantren, ada manajemen ekonomi, agak dipisah gitu ya. Profesional. Jadi profesional ke arah sana. Dan itu saya kira perintah agama juga bersikap profesional itu. Kul amma ya amalu ala syakilati ya, kalau tidak salah. Itu bahwa profesionalitas itu memang harus dijadikan dasar bagi pengembangan ekonomi di pesantren. Nah, 9,5% kita kembali ke pesantren yang belum memiliki ekonomi. Saya kira usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan sinergi dengan daerah-daerah, karena pesantren ini kan adanya masih di pedesaan ya. Bisa jadi kekuatan-kekuatan sumber daya desa itu, kita punya program pemerintah kita itu kan dana desa. Bisa jadi kita melibatkan itu, melibatkan biaya-biaya itu. Apalagi kemarin turun peraturan presiden ya soal pembiayaan pesantren. Dan itu sebenarnya kan turunan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 19 itu. Saya kira itu. Jadi bagaimanapun pesantren harus mengupgrade ya supaya lebih profesional, terutama dalam hal perekonomian, supaya bisa bangkit begitu. 9,5 tadi apakah dari pesantren kecil atau ada data yang lebih spesifik ya? Nah, jadi kan 9,5 ternyata tuh pesantren yang baru tumbuh, ya oke lah gitu kan. Atau jangan-jangan ada yang sudah 20 tahun masih tetap nggak punya, bisa jadi wakafnya kebanyakan kali ya. Sudah bisa mandiri secara wakaf atau mandiri secara ada datanya nggak Pak? Itu kalau 9,5 itu rata-rata pesantren yang baru tumbuh sepertinya. Baru tumbuh. Ya, kenapa? Saya menarik soal wakaf itu ya. Beberapa pesantren juga sudah menerapkan badan hukumnya bukan yayasan, tapi sudah berbadan wakaf gitu. Ambil zakat. Jadi wakaf, misalkan gini, beberapa pesantren itu memang menariknya, mungkin ini beberapa pesantren saja yang sudah menerapkan badan wakaf. Jadi kelembagaannya itu tidak yayasan, tapi sudah mengadopsi sistem badan wakaf. Misalnya seperti Gontor lah gitu ya. Pesantren Darul Salam itu kan badan wakaf. Dan kalau badan wakaf itu bisa diarahkan ke wakaf-wakaf produktif yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Husein. Mungkin saya ingin beralih ke Pak Dripa ya Pak. Ini tadi berbicara tentang kolaborasi, dan juga banyak sekali Pak Dripa juga merupakan pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian sebagai Ketua DPP HPN juga, Himpunan Pengusaha Nahdien, begitu. Nah, apakah HPN sendiri secara kelembagaan dari Nahdlatul Ulama juga telah mengikuti atau membangun sebuah kolaborasi untuk membangun sebuah unit usaha di pesantren-pesantren begitu Pak? Ya. Bentuk kolaborasi pasti sudah kita lakukan. Kita pernah mengadakan acara kerjasama dengan Kemenaker, pelatihan di Jombang waktu itu pernah diikuti 1000 santri dan sebagainya. Karena kolaborasi ini penting karena santri nanti juga akan jadi pengusaha kan. Konsep dasarnya kan tadi berkolaborasi. Setelah dia jadi pengusaha ya seharusnya kita cari kolaborasinya. Nah, membentuk unit usaha dengan koperasi dengan pesantren belum untuk langsung membentuk unit, tapi berkolaborasi usaha
sudah. Kalau membentuk unit usaha itu kan berarti kita seperti merger atau joint operation. Ya. Ya, tadi tantangannya adalah apakah di pesantren sendiri sudah menjadi lembaga yang untuk bisa bersinergi secara formal. Tapi kalau non formal terjadi. Saya kasih contoh sederhana. Teman saya beberapa waktu lalu mendirikan sebuah perusahaan, beberapa pengusaha Nadien. Mereka menerima bahan-bahan pangan dari pengusaha-pengusaha Nadien, kemudian mereka jual grosir. Itu sinergi sudah terjadi itu. Sinergi sudah terjadi. Bahkan ada beberapa anggota HPN itu di wilayah-wilayah tertentu punya produk air HPN, beras HPN, gitu kan. Sudah terjadi. Kemudian ada pondok yang menghasilkan produk X, dijualkan juga. Terakhir kemarin beras juga begitu. Jadi saya pikir tidak semua hal harus diformalkan, tetapi harus terukur dan transparan. Nggak harus diformalkan, tapi harus terukur dan transparan. Karena belum tentu semua yang diformalkan itu bisa sukses. Bahkan belum tentu yang diformalkan juga terukur kadang-kadang gitu. Ini kan menarik. Jadi keluasan dalam berbisnis tapi tetap dalam rambu-rambu itu menjadi hal yang membuat survival rate usaha itu tinggi. Survival rate ya. Karena usaha itu tidak semuanya survive. Bahkan kalau usaha rintisan itu survival rate-nya hanya 1-2% loh. Yang kita, ini startup itu hanya 1-2% loh yang bisa bertahun sampai 5 tahun. Jadi field-nya kan tinggi. Nah, kita berharap usaha-usaha rintisan yang dilakukan oleh pesantren itu jangan mengalami survival rate yang rendah ini. Sudah sumber dayanya yang terbatas. Kalau sumber daya pasti terbatas. Minim lah begitu. Kalau dia fail, dia punya kapasitas bangkit berapa kali gitu kan. Nah, itu yang menjadi catatan. Memang kacamata pengusaha ada 2 ekstrim. Yang sangat simpel, ya sudah lakukan, nanti kita lihat. Ada yang kuat dengan perencanaan. Kita harus combine itu sebetulnya. Tapi catatan saya sih, dari 9 sumber daya usaha, ada 1 yang paling kuat dimiliki oleh pesantren. Yaitu sumber daya ilahi atau sumber daya spiritualnya. Itu yang ke-9. Keberkahannya itu. Itu paling kuat. Betul. Dan kalau di barat sering menyingkatnya dengan 6M ya. Man, money, mesin, bla 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 ya 6. Biasanya saya tambah 3 lagi. 1 sumber daya sosial, pesantren juga kuat. Sekarang yang lagi marak sumber daya digital. Dan terakhir sumber daya ilahi, islami ataupun spiritualnya. Dan pesantren punya kekuatan di sana. Dan itu matematikanya bukan tambah, bukan kali, kadang-kadang kuantum. Baik, terima kasih Pak Dripa. Kita akan sedikit flashback kembali lagi kepada tema kita hari ini, Pak Husein. Profiling hingga pemetaan 100 pesantren ekonomi. Dalam melangsungkan penelitian ini dan terjun langsung di lapangan kira-kira selama 2 tahun ya Pak, 2020 hingga 2021. Apa saja Pak tantangan dalam menghimpun data yang sebegitu besar sehingga hari ini kita bisa mengambil banyak kesimpulan, begitu Pak? Oh iya, terima kasih. Sebenarnya kuesionernya ini kuesioner online ya, Google Form. Kita di internal Puslit itu melakukan semacam perencanaan bagaimana caranya, karena ini dilakukan di masa pandemi juga ya. Betul. 2020 2021. Nah, kita ada keinginan untuk mendapatkan baseline studies gitu, data-data awal, karena ini tentu saja baseline studies ini juga merupakan awal ya, belum kita kembangkan lagi. Apakah mungkin tahun 2022 nanti kita lakukan lagi atau gimana? Tetapi instrumen yang kita buat juga kita mengambil beberapa instrumen yang sudah ada di EMIS, beberapa item, kemudian kita kembangkan. EMIS apa? Educational Management Information System, semacam data kepesantrenan. Secara keseluruhan ada pendidikan Islam juga, tidak hanya pesantren, tetapi kita ingin agak berbeda gitu datanya. Misalkan kita menanyakan kepada mereka itu soal letak geografi, kemudian
kedekatan dengan unit usaha yang ada di wilayah itu. Kemudian juga kita melakukan butir-butir pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kesiapan pesantren dalam menghadapi perubahan gitu. Apakah perubahan yang dilakukan oleh dunia global ini secara masif direspon atau tidak oleh pesantren. Karena itu data penting, penting bagi lembaga pesantren ketika dia ingin melakukan pengembangan. Dia bagaimana cara dia mengukur dirinya, kekuatan dirinya. Itu yang tadi disebut self assessment-nya itu. Sehingga terlihat kapasitas kelembagaannya gitu di pesantren. Nah, beda misalkan dengan survei-survei yang dilakukan secara luring ya, tatap muka gitu. Kita datang ke pesantren, kemudian dikasih kuesioner. Jadi lebih kepada pengisiannya online. Dan yang isi saya kira ada kiai, ada pengurus pesantren, ada ustadz dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik saya kira dari hasil pemetaan ini menghasilkan 100 pesantren ini. Kan 11.000, dari 11.000 jadi 100 ini kan melalui proses yang panjang, filtrasi yang panjang. Kita melihat analisis datanya dulu gitu. Dari 11.000 itu kita olah sehingga bisa dideskripsikan lah 11.000 pesantren ini dari sisi pendidikannya, dari sisi layanan dakwahnya, dari sisi layanan pengembangan masyarakatnya termasuk ekonomi. Nah, setelah itu kita lakukan kerjasama dengan tim kemandirian pesantrennya direktorat, karena beliau juga melakukan hal yang sama. Kita bersinergi dengan mereka supaya apa yang kita butuhkan itu juga dipahami, juga digunakan oleh pihak user, dalam hal ini direktorat. Nah, terakhir kita melakukan analisis konten terhadap beberapa pesantren yang kita ingin mengambil 100 kan tidak mudah mengambil 100 itu. Yeah. Itu didasarkan pada ketersebaran wilayah. Jadi diusahakan bahwa seluruh provinsi itu minimal terwakili lah dari sisi geografi, sehingga kita 100 pesantren itu hampir seluruhnya ada di Indonesia, 34 provinsi. Mungkin ada beberapa provinsi yang belum tercover lah ya, tetapi itu menjadi menariknya ketika penentuan 100 itu kita melakukan rapat-rapat dengan tim kemandirian untuk melakukan konsultasi semacam kira-kira kenapa pesantren ini yang dipilih, kenapa pesantren ini yang kita angkat dan kita profilkan. Tentu saja ada indikator-indikator yang kita buat. Sehingga buku ini saya kira sudah mau di launching buku ini. Artinya ada produknya yang saya baru tanya di mana bisa membeli. Nanti rencana tanggal 18. Wow. 18 Oktober ya, akan di launching buku itu dan menghadirkan para praktisi pesantren, kemudian para kiai, termasuk mungkin kalau tidak berhalangan Pak Gus Yakut juga Gus Menteri bisa meluncing itu. Berarti dalam satu pesantren kira-kira berapa halaman deskriptif yang ada? Sebenarnya kebanyakan gambarnya Pak Adit. Jadi kita kasih space 2 halaman gitu per pesantren itu. Jadi ini usaha ekonominya, kemudian asetnya segini gitu kan, kemudian kelebihannya apa kan gitu. Jadi itu buku juga buat mereka juga itu, untuk ada kontaknya semua. Karena buat pengusaha, oh ini punya potensi, saya ngontaknya data di mana ya. Artinya ada, buku semuanya ini ada. hanya untuk publik atau memang tadi Bapak sempat sebutkan usernya adalah direktorat gitu. Hanya untuk direktorat atau memang open for public gitu? Open public nanti, karena itu mau kita launching supaya kementerian yang lain juga kalau perlu butuh pesantren yang ekonominya ini ya tinggal lihat di situ. Jadi, menjadi referensi ya buku itu. Iya, paling tidak yang 100-nya kalau nyari yang perlu dikembangkan itu next tambah lagi 100 tiap tahun begitu ya. Jadi ada di macam-macam lah, ada ekonomi pertanian, perkebunan, macam-macam lah. Ada industri, ada laundry, macam-macam lah.
ada Berarti air itu kemasan. data yang berharga. Mudah-mudahan. Baik, mungkin dari Pak Mudah-mudahan. Dripa sendiri, mungkin di terakhir ya, sesi terakhir kita ini, ada masukan dari Pak Dripa secara pribadi dan juga dari himpunan Nahdien begitu ya, pengusaha Nahdien, untuk penelitian mungkin di next step-nya atau next level-nya harus bagaimana begitu, nilai-nilai value apa yang harus ditambahkan, dan juga mungkin bisa masukan untuk pelaku usaha di pesantren mungkin begitu. Ya, karena perspektif yang kita mau bahas ada tentang usaha atau bisnis ya. Secara umum sih rule-nya sama sejak bisnis, tapi tadi saya katakan kan di sumber daya sosial dan ilahi islaminya kuat banget, itu kelebihan itu. Tapi di sumber daya yang lain mungkin menjadi tantangan. Ya. Nah, setidak-tidaknya ada 5 hal ya. Satu, kita sudah banyak bahas, kita harus sinergikan optimasi sumber daya usaha tadi. 9 hal tadi kita optimasi. Adanya profiling tadi adalah salah satu langkah untuk melakukan optimasi. Gimana mau optimasi kalau kita nggak tahu gitu kan? Nah, itu sudah on the right track lah. Kemudian yang kedua, harus dilakukan jalinan rantai pasok. Dalam bisnis itu ada rantai pasok, supply chain. Nah, tampak beberapa ada LSM ataupun ormas yang berusaha untuk sudah memetakan itu, mensinergikan. Kalau pesantren ini produksi barang, bahan bakunya di sini yang pakai dan sebagainya. Itu satu langkah yang sudah tepat. Jadi melakukan jalinan rantai pasok. Jadi risetnya juga bisa ke sana, ataupun implementasinya juga bisa ke sana. Dan rantai pasok kalau itu bisa dalam satu regional, karena tadi ada regional, itu juga lebih optimal karena berarti cost transportasinya menjadi lebih terjangkau. Nah, yang ketiga ini mungkin jarang didengar itu, merajut value creation, matriks dari value creation. Jadi gini, barang itu dalam satu rantai, bukan rantai pasok ya, tapi dalam satu proses dia nilainya bisa meningkat. Itu tergantung kita mengkreasinya. Contoh gelas ini, kalau dia cuma polos aja lain, ada logo TVNU lain, itu value creation. Tapi mungkin nanti ada yang menjualnya bisa jadi 100.000 atau 1 juta karena ternyata cuma ada 3 di Indonesia, umpamakan itu menjadi collectible item. Itu value creation, itu juga perlu dimunculkan. Dan saya melihat potensi pondok pesantren punya itu kapasitas value creation yang hanya bisa dilihat oleh warga dalam untuk dikonsumsi warga luar gitu kan, warga luar pesantren. Yang keempat itu harmonisasi market. Marketnya kan besar nih, ada market yang pondok sendiri itu saja sudah besar, alumninya sudah besar, market umat Islam juga besar, market Indonesia sampai market global. Itu perlu dilakukan harmonisasi. Otherwise nanti pesantren dalam proses lagi capacity building dia harus bersaing dengan yang lain dengan secara tidak harmonis padahal itu temennya. Gitu kan, itu harmonisasi. Yang kelima mirip, role of engagement in business ya tadi. Kalau di sini sudah ada minimarketnya pesantren A, yang B bikin di sebelahnya nggak? C bikin di sebelahnya nggak? Kecuali memang kapasitas ekonomi warga di situ berlebih, ya kita bisa contoh tuh kan beberapa minimarket modern malah bikin sebelah-sebelahan. Karena memang ada riset yang mendukung tentang itu. Jadi saya pikir rule of engagement-nya perlu dibahas. Terus bagaimana bersinergi, bagaimana bila terjadi ketidaksesuaian secara Islami, apalagi sesama badan usaha pesantren. Kan nggak lucu kalau kemudian masuk ke arbitrase, kemudian ke persidangan. Nah, itu mungkin yang perlu dibahas juga. Kalau 5 ini kita lakukan, ya yang seperti disampaikan, sangat mungkin untuk pesantren menjadi ekosistem ekonomi dan bisnis yang bermakna. Bukan hanya, kalau saya paling kurang nyaman kalau sesuatu yang kita bangun, ini UMKM. Apa nggak mungkin dia jadi besar? Begitu kita bilang Sidogiri asetnya sekian triliun, banyak yang tercengang. Iya. Ada lagi yang besar-besar yang lain gitu kan. Betul. Nah, ini yang secara mindset kita bangun, optimisme udah pasti, kapasitas insya Allah ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Dripa. Tadi 5 masukannya yang sangat luar biasa sekali, dan juga mungkin terakhir untuk Pak Husein, apakah penelitian ini akan dilanjutkan? Ada continuity begitu? Atau bagaimana follow up untuk kedepannya kepada pesantren-pesantren ini? Oke. Pesantren ini kan bisa disebut sebagai basis arus utama ekonomi umat ya. Basis utama ekonomi umat.
yang namanya arus utama itu kan kira-kira ini loh basisnya loh. Pesantren ini menjadi basis. Kalau mau ekonomi umat Indonesia ini berkembang dan ekonomi masyarakat Indonesia itu menjadi baik apabila basis arus utamanya ini dimulai. Jadi semakin kokoh basis utamanya, maka akan semakin gampang itu menyampai kepada ekonomi umat yang secara ekonomi kuat gitu ya. Nah, saya menarik juga soal ini, pesantren berdaya dan memberdayakan. Jadi pesantren ini tidak hanya fokusnya untuk dirinya sendiri, tetapi pesantren ini secara ekonomi harus dirasakan juga oleh masyarakat, sehingga pesantren ini memberdayakan, tidak sekedar berdaya. Kalau berdaya saya kira internal pesantren itu sendiri. Nah, yang terakhir saya kira kegiatan pemetaan ini mudah-mudahan bisa berlanjut, karena dari data yang 30.000 itu masih banyak lagi, hanya 11.000 paling 25% lah dari jumlah populasi pesantren yang terdata di Kementerian Agama. Saya kira proses-proses secara teknis kita bisa lakukanlah tentang tindak lanjut dari pemetaan pesantren ini. Dan yang terakhir saya kira kalau kita lihat dari 100 pesantren yang kita akan launching itu, nanti pesantren tergugah gitu. Yang lain pengen. Yang lain pengen dimasukkan juga gitu untuk di profilingkan. Jadi muncul kesadaran dalam dalam aspek pengembangan dirinya dan untuk masyarakat. Saya kira itu dari saya. Karena kita menunggu sekali kebermanfaatan dari hasil riset ini. Dan juga tentu kita menunggu launching buku ya dari profiling dan pemetaan 100 pesantren ekonomi ini, Pak Husein. Baik pemirsa TVNU, demikianlah bincang-bincang kita. Lumayan dalam ya tentang perekonomian di pesantren hari ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada kedua narasumber kita telah meluangkan waktu, Pak Dripa dan juga Pak Husein sudah hadir langsung di studio TVNU untuk membincang terkait perekonomian di pesantren. Tentu kita akan sangat menunggu hasil atau buku dari profiling hingga pemetaan 100 pesantren ekonomi ini. Sekian pemirsa TVNU, saya Wulansari selaku host pada hari ini. Mohon pamit undur diri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.